Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Dini Soraya, lalu para Alif Laila, Della Silviayani, Dian Pratama Silaban, dan Siti Nadia Rahma. Di sini kami akan mempresentasikan hasil ringkasan materi dari jurnal-jurnal tentang Huffman Code yang telah kami cari sebelumnya. Selanjutnya, di sini saya Dini Soraya akan menjelaskan tentang pengertian Huffman Code. Huffman Code adalah jenis kode awalan optimal tertentu yang biasa digunakan untuk kompresi data lossless. Proses menemukan atau menggunakan kode tersebut itu disebut dengan perkodean Huffman, sebuah algoritma yang dikembangkan oleh David A. Huffman. Huffman Code ini telah banyak digunakan dalam berbagai aplikasi untuk mengurangi ukuran data yang disimpan dan ditransmisikan. Dengan semakin meningkatnya volume data digital yang harus disimpan dan dikirim, kebutuhan akan teknik kompresi yang efisien menjadi semakin penting. Huffman coding memberikan solusi dengan menghasilkan kode yang lebih pendek untuk simbol-simbol yang sering muncul dan kode yang lebih panjang untuk simbol-simbol yang jarang muncul. Selanjutnya di sini saya akan membahas jurnal yang pertama yang judulnya Unimproved Decoding Technique for Efficient Huffman Coding. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan teknik yang dapat mengompresi ukuran pohon Huffman dengan representasi pohon Huffman yang efisien dalam penggunaan memori. Peningkatan signifikan dalam rasio kompresi pohon akan meningkatkan rasio kompresi data. Dan metode yang diusulkan dalam penelitian ini, step-stepnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh pohon Huffman dieksplorasi dengan menggunakan pendekatan depth first. Ketika mencapai daun yang berisi karakter, 7 bit dari karakter tersebut disimpan dengan menghilangkan most significant bit atau MSB. Atau bit yang paling signifikan. MSB ini selalu diatur menjadi 0 pada kode ASCII, sehingga tidak perlu disimpan. Ketika proses kembali ke simpul induk dari simpul anak, posisi relatif dari simpul anak tersebut disimpan, yang membutuhkan 1 bit untuk setiap sisi pohon tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Farah Alif Laila, NPM 22170511153. Baik, di sini lanjutan dari yang sebelumnya, aturan untuk encoding aturan yang pertama, ketika menyimpan sebuah karakter, bit paling kiri dari 8 bit tersebut diabaikan, sehingga hanya tersisa 7 bit sebelah kanan yang disimpan. Lalu untuk aturan yang kedua, ketika kembali dari not anak ke induknya, baik itu daun atau not internal, sebuah bit tunggal yang berisi 0, jika anaknya adalah anak kiri dari induknya, atau 1 jika anaknya adalah anak kanan dari induknya disimpan. Lalu ada algoritma encoding. Yang pertama itu adalah jelajahi pohon secara berurutan dari atas hingga bawah. Lalu yang kedua, ulangi langkah 1 dan 2 sampai penjelajahan itu selesai. Lalu yang pertama itu jika menemui daun, simpan karakter pada posisi itu sesuai dengan aturan yang pertama. Lalu yang kedua, saat kembali dari suatu not ke not induknya, simpan posisinya relatif sesuai dengan aturan yang kedua. Baik, selanjutnya adalah algoritma lanjutan dari sebelumnya, yaitu algoritma decoding. Input sama dengan bitstream, output itu Huffman tree. Decoding mulai dari kiri bitstream. Nah, berikut ini ada beberapa penjelasannya. Di sini tahap-tahapnya ada read karakter, current subtree, pembacaan karakter, lalu while bit yang dipindah, if current subtree, baca posisi, ketika posisi 0, seperti itu, lalu seterusnya. Nah, ini contohnya. Baik, selanjutnya adalah analisis kompleksitas. Dalam Huffman tree, setiap karakter atau simbol yang akan dikodekan dihubungkan oleh H. Jika ada n karakter berbeda, jumlah tepi dalam pohon Huffman adalah 2 pangkat n min 2. Setiap karakter dikodekan dalam 8 bit ASCII, di mana disignifikan selalu 0. Baik, berikut ini adalah hasil eksperimen dari Unimproved Decoding Technique for Efficient Huffman Coding.
Nama saya adalah Silviani dengan NPM 2217051048. Lossless image compression and decompression using Huffman coding. Redundansi pengkodean. Redundansi pengkodean adalah ketika level abu-abu dalam gambar dikodekan menggunakan kode biner. Tabel pengkodean menunjukkan pengkodean dengan panjang tetap dan variabel untuk gambar 4 level. Redundansi antar pixel. Untuk mengurangi redundansi antar pixel, array pixel 2D yang digunakan untuk interpretasi manusia diubah menjadi format yang lebih efisien. Redundansi psikovisual. Mata tidak merespon dengan sensitivitas yang sama terhadap semua informasi visual, sehingga informasi visual yang memiliki kepentingan relatif lebih rendah dianggap sebagai redundansi psikovisual. Penghilang data yang redundan secara psikovisual diinginkan karena informasi ini tidak esensial untuk pemrosesan visual normal. Rasio kompresi. Rasio kompresi dihitung dengan formula CR sama dengan N1/N2. Lalu selanjutnya adalah root mean squared error atau RMSE yang digunakan untuk mengukur energi kesalahan antara gambar terkompresi dan gambar yang telah didekompresi. Jika energi kesalahan antara gambar asli dan gambar yang didekompresi adalah nol, maka kompresi tersebut adalah lossless. Jika tidak, maka disebut lossy. Pengembangan algoritma pengkodean dan dekode Huffman. Langkah pertama adalah membaca gambar berwarna dan mengubahnya menjadi gambar tingkat abu-abu. Selanjutnya, hitung jumlah simbol unik dan nilai probabilitasnya. Lalu buat tabel simbol dengan urutan dari nilai terendah hingga nilai yang paling mungkin. Hal ini dikenal sebagai pengkodean Huffman. Dekode Huffman adalah proses sebaliknya untuk mendekompres gambar. Hasil eksperimennya ada seperti yang tertera. Gambar yang pertama ini adalah gambar sebelum Huffman. Gambar yang kedua adalah gambar setelah dilakukan pengodean Huffman. Eksperimen dilakukan menggunakan MATLAB untuk menguji algoritma kompresi Huffman pada gambar sederhana. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa penggunaan fungsi Huffman pada histogram model gambar 4x4 menghasilkan pengurangan memori yang signifikan. Perkenalkan, nama saya Dian Purnantama Silaban dengan PIM 217051137. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk bagian Huffman encoding with white-tail eagle algorithm based image steganography technique. Steganografi adalah teknik untuk menyembunyikan informasi dalam sebuah citra digital. Tujuan utama steganografi adalah untuk menyembunyikan keberadaan informasi sehingga tidak terlihat oleh orang yang tidak berwenang. Steganografi menyembunyikan data rahasia dalam media sampul seperti gambar atau video. Selanjutnya, metode yang diusulkan adalah metode HOUT-IS. HOUT-IS adalah singkatan dari Huffman Encoding with White-tail Eagle Algorithm Image Steganography. Metode HOUT-IS mencakup subproses yang berbeda, yaitu dekomposisi gambar berbasis DWT, penyematan, pengkodean Huffman, pemilihan pixel berbasis WTI, dan ekstraksi. Berbasis DWT adalah singkatan dari Discrete Wave Transform atau transformasi wavelet discrete. Ini adalah sebuah metode matematika yang digunakan untuk dekomposisi atau pemecahan sinyal atau gambar menjadi komponen-komponen frekuensi yang berbeda. Dalam konteks pengolahan gambar, DWT sering digunakan untuk kompresi dan pengkodean gambar karena kemampuannya untuk mempresentasikan data dengan cara yang lebih efisien dibandingkan Fourier tradisional. Dekomposisi gambar. Transformasi wavelet atau WT memecah gambar menjadi pita frekuensi yang tidak mudah terlihat oleh mata manusia. HRDWT membagi gambar menjadi pita frekuensi tinggi H dan rendah L, menangkap detail tekstur dan tepi. Koefisien L
berisi area halus yang sensitif terhadap mata manusia, sehingga cocok untuk menyematkan data dengan sedikit distorsi. Saben lainnya, HH, LH, HL, berisi detail tajam, cocok untuk menyematkan data tanpa distorsi besar. Koefisien HR DWT dihitung menggunakan rata-rata perpasangan dan varians, memudahkan penyematan data. Proses penyematan WTE biasanya memulai pencarian dengan populasi awal yang dipilih secara acak. Dengan fungsi fitness, pencarian dibagi menjadi dua tahap, yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi mencari area baru sementara eksploitasi fokus pada titik-titik dekat optimum. Keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi penting dalam algoritma ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nadia Rahma, NPM 2117051102. Di sini saya akan menjelaskan metode HOTI, Segment Encoding, teknik kompresi data lossless. Tujuannya untuk mengalokasikan kode panjang parameter ke karakter input. Karena panjang kode yang ditetapkan bergantung pada frekuensi karakter pengkodean memastikan bahwa tidak ada ambiguitas saat mendekode aliran bit. Proses ekstraksi. Tujuannya adalah agar berhasil mengekstrak pesan rahasia dan input stego image pada receiver. Stego image mengalami DWT untuk mengubahnya dari representasi spasial menjadi representasi frekuensi. Stego image diindikasikan sebagai berikut yang terlampir di PPT. Band yang dimodifikasi adalah 0, maka koefisien Supita adalah selanjutnya cocokan kunci rahasia. Setelah cocok, pesan rahasia asli akan ditampilkan. Selanjutnya, hasil dan diskusi berikut. Dan pada gambar 3 menampilkan hasil metode HOTIS dengan ukuran pesan yang berbeda-beda menggunakan gambar 1. Pada gambar ini, metode HOTIS memperoleh rata-rata MSE sebesar 0,00012, rata-rata PSNR sebesar 126,36 dB, rata-rata BR sebesar 0,033, dan rata-rata PSNR sebesar 126,3636 dB, rata-rata SSIM sebesar 0,9993. Selanjutnya, ini adalah tabel hasil dan diskusi. Berikut adalah tabel perbandingan HOTIS dengan metode lain. Ini di sini ada metodenya, ada metode MSI, PSNR, DB, BER, SSIM. Di sini HOTIS-nya 0,00012, PSNR-nya 126,634, BR-nya 0,338, dan SSIM-nya 0,994. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.